lagi bersama saya, Bernika Natania Talambanua dari Universitas Negeri Medan, FMIPA, jurusan Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi pada MATLAB. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah pernah membuat plot, vektor, dan matriks, yang juga merupakan bagian dari fungsi. Selanjutnya itu kita misalkan matriks A sama dengan 1, 4, 6, dan 9. Nah, jika di-run, maka hasilnya seperti ini. Jika kita menulis zeros 3, artinya maka akan muncul berupa matriks 0, 3 kali 3. Sedangkan jika kita mengetik ones 3, maka ones 3 dia akan muncul matriks 3 kali 3 yang nilainya 1. Selanjutnya, jika kita ingin membuat inverse A, maka akan muncul seperti begini. Hasilnya seperti ini, dan kalau kita ingin mengalihkan matriks A tadi dengan inverse A, maka dia akan menghasilkan sebuah matriks identitas. Nah, sekarang gimana nih caranya untuk kita menjadikannya dalam bentuk fungsi? Yaitu cara pertama yaitu dengan cara kita ketik, yaitu ini kita bersihkan dulu. Nah, di sini kita ketik function penjumlahan atau fungsi penjumlahan. Nah, jangan lupa untuk tetap mengakhirinya dengan n. Selanjutnya kita misalkan m sama dengan 8, n sama dengan 2, dan kita buat o-nya itu sama dengan m tambah n. Nah, di atasnya kita buat judulnya penjumlahan. Yang mana kalau di run maka hasil O itu adalah 10, yaitu 8 ditambah dengan 2. Karena O tadi M tambah N. Nah, yang ini disebut dengan fungsi sederhana. Kalau tadi fungsi penjumlahan, maka sekarang kita akan membuat fungsi pengurangan, yaitu kita ketik atau kita copy paste langsung dengan mengganti penjumlahan dengan pengurangan atau function pengurangan. Nilai M tetap 8, nilai N tetap, dan nilai O-nya itu M kurang N. Di atas kita buat juga pengurangan. Kalau di run maka hasil O yaitu 6, artinya 8 dikurang 2 atau M dikurang N. Nah, di sini kalau kita mengganti posisi judulnya, yaitu tadi pertama penjumlahan di atas, sekarang pengurangan yang di atas. Kalau di run, maka posisi O-nya juga akan mengikuti, akan bertukar. Yang pertama pengurangan, baru penjumlahan. Kalau tadi penjumlahan yang pertama, baru pengurangan, maka hasil O-nya juga penjumlahan dulu, baru pengurangan. Ini berarti kalau kita ngetik O, maka dia akan error atau tidak bisa, karena masing-masing fungsi ini dia ada skop lokalnya. Ada skop lokal di penjumlahan, ada skop lokal juga di pengurangan. Ini berarti nilai M yang terdapat pada pengurangan tidak akan berhubungan dengan nilai M yang ada di fungsi penjumlahan. Masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, di sini kita ketik di sini skop global atau global O. Yang mana kalau di run, maka pada workspace dia akan muncul. Nah, pada workspace itu isinya itu kosong. Dalam kurungnya itu kosong. Jadi di sini kita masukkan dulu, kita misalkan
kita masukkan ke dalam yang fungsi penjumlahan. Global O-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi penjumlahan. Sebentar. Nah, maka nanti jika di-run, O pada command window itu dan workspace-nya itu akan bernilai 10. Di sini kita buat dulu mengambil variabel global. Kita run. Nah, maka O-nya itu tadi sudah bernilai 10, yaitu M tambah N. Artinya di sini global O itu bernilai M tambah N atau 8 tambah 2 yaitu 10. Nah, kalau kita buat pada fungsi pengurangan, maka dia juga akan muncul, yaitu 8 kurang 2 adalah 6. Nah, jadi kalau kita ketik kembali nilai O pada command window, dia nggak akan error. Kita coba ya mengetik O pada command window. Nah, maka dia akan muncul nilai O-nya itu 6 dan 10. Nggak seperti tadi waktu yang pertama. Nah, kalau yang tadi fungsi sederhana, maka sekarang kita akan masuk pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi yang lebih kompleks daripada fungsi yang pertama. Kita misalkan fungsi parabola. Fungsi parabola dalam kurung P dan nilai Q yaitu P pangkat 2 ditambah 4. P pangkat 2 ditambah 4. Nah, judulnya kita buat itu parabola T dengan line space-nya yaitu parabola T dengan line space nya T sama dengan line space angkanya berapa ya? Angkanya min 6 dan 25. Artinya mulai dari min 6 sampai 6 hingga 25. Mulai dari 6 sampai 6 sebanyak 25. Kemudian kita di bawahnya kita buat plot P, Q. Nah, jangan lupa untuk menutup dengan N. Nah, kalau di run maka plotnya akan seperti begini. Selanjutnya kita misalkan lagi V sama dengan ini kita copy paste. Kita ganti V sama dengan line space min 4 dan tetap 25. Dan di bawahnya kita tambahkan parabola V. Nah, kalau di run ini kita buat dulu fungsi dengan input. Yang tadi fungsi sederhana, yang ini fungsi dengan input. Kita tambah hold on dan hold off agar kurva parabolanya itu dua-duanya nampak, yaitu parabola T dan parabola V tetap nampak dua-duanya. Nah, seperti ini parabolanya. Selanjutnya ini kalau kita juga bisa menambahkan X dan C. Pada fungsi parabola atau function parabola ini kita tambahkan P,
X, C. Dan di bawahnya juga kita ganti menjadi X kali P pangkat 2 ditambah dengan C. Di atas juga ini kita ganti menjadi T 1,1, dan T 2,2. Nah, kita harus ini nggak muncul ya, karena kita lupa menambahkan hold on dan hold off agar dua grafiknya itu muncul dalam satu tempat. Kita tambah dulu hold on dan hold off, kita run kembali. Nah, maka sudah muncul dua grafik kurva parabola, itu parabola T dan parabola V. Nah, kita misalkan kita tambah lagi nih parabolanya, itu parabola T 3,3, T 3,3, T 4,4, dan yang dimana jika di run hasilnya akan seperti begini. Ada 4 buah kurva parabola. Nah, sekarang setelah fungsi dengan input dan fungsi sederhana, kita akan masuk pada yang bagian ketiga, yaitu kita akan membuat fungsi dengan output dan dengan input. Pertama-tama kita misalkan dulu, dan misalkan fungsi X, Y. Kita ketik dulu judulnya fungsi dengan output dan input. Nah, selanjutnya kita misalkan fungsi X, Y. Dalam kurung siku X, Y sama dengan lingkaran R. Dan jangan lupa lingkaran R, dan jangan lupa untuk menutup dengan N. Nah, selanjutnya di bawahnya kita ketik sudutnya itu kita buat misalkan link space dari 0 sampai 2V sebanyak 150. Kemudian X-nya sama dengan R kali cos sudut. R kali cos sudut, sedangkan nilai Y-nya yaitu kita buat misalkan R dikali sin sudut. Nah, kalau kita copy pada command window, maka akan muncul nilai-nilai sudut yang mulai dari 0 sampai 2V sebanyak 150 kolom, sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau kita ketik X-link, di sini kita ketik dulu di lembar kerjanya itu X-link dan Y-link sama dengan lingkaran dalam kurung 4. Nah, setelah itu kita ketik di command window X-link, maka akan muncul nilai-nilai dari X tersebut. Nah, kalau kita coba ketik Y-link, maka nilai Y-nya juga akan muncul. Nah, gimana nih dengan plotnya? Nah, kita misalkan plotnya itu X-link dan Y-link. Kalau di run, maka hasilnya akan berbentuk lingkaran elips. Dari sini kita bisa membuat outputnya, yaitu mulai dari sini sampai bagian ini, sampai
bagian ini, dan bagian lingkaran 4 sampai lingkaran R ini akan dimasukkan ke dalam X dan Y. Artinya kita bisa nambahin nih variabel di X ataupun di dalam Y. Nah, selanjutnya dari sini, dari proses ini, kita ketahui bahwa nilai atau R ada proses, yaitu R berhubungan dengan X dan sebaliknya X akan berhubungan dengan X, Y. Nah, pada fungsi X, Y. Dengan format yang sama juga kita bisa memanggil fungsi di sini dan bisa dibuat sebanyak mungkin. Misalkan kita buat seperti ini, kita buat X-link 1, kita buat dulu sebanyak-banyaknya, lalu kita tambahkan ini lingkaran 3, lingkaran 2, dan lingkaran 1. Di X-link 3, X-link 3 juga, Y-link 3, X-link 2, Y-link 2, X-link 1, dan Y-link 1. Yang mana kalau kita run, maka dia akan muncul grafik, yaitu berbentuk lingkaran dalam lingkaran. Lingkaran elips dalam lingkaran. Nah, demikian materi yang bisa disampaikan pada kali ini. Sampai jumpa di part-part selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat. Bye-bye.